Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada para teman-teman. Saya doakan semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelum-sebelumnya ya. Dan saya doakan pula semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah memberi support, sudah memberi saran, dan saya mohon dukungannya ya untuk perkembangan channel ini ya. Dan saya bukan bermaksud untuk menggurui, untuk mengajari, ataupun untuk membuat suatu edukasi ya. Tapi saya di sini murni ingin berbagi ilmu tentang trading ya. Oke ya, kepada teman-teman terima kasih tentang kritik-kritiknya, dan kritik Anda itu sangat membantu, sangat memberi semangat kepada saya. Saya tidak pernah namanya tersinggung ataupun kecil hati dengan kritik-kritik yang teman-teman sampaikan kepada saya demi perkembangan channel saya ini ataupun demi perkembangan daripada ilmu trading kita ya. Oke ya, kepada teman-teman bentar ya, bentar. Oke ya, kepada para teman-teman, saya ini bukan bermaksud ingin menjadi seorang YouTuber yang terkenal ataupun bermaksud ingin membuat edukasi yang menguntungkan untuk saya. Saya tidak bermaksud seperti itu ya. Tapi saya murni dan tulus bahwa saya ingin membagikan sedikit ilmu yang sudah saya miliki, dan ingin supaya kita itu, terutama trader-trader pemula itu, tidak terjebak di edukasi ataupun kelas yang secara berbayar ya, dan endingnya memang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita masuk kelas, suatu kelas, ingin bermaksud bahwa kita itu ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu, ingin kita itu pintar ya, pandai dalam bertrading. Tapi kenyataannya ketika kita masuk kelas, kita tidak tahu apa-apa. Oke ya, hari ini saya akan memulai sharing. Saya akan membuat video tentang analisa sebuah pasar untuk suatu perdagangannya. Langsung saja ya. Di awal periode itu sudah membentuk suatu support. Support ini, candle merah ini sudah menembus support sebelumnya. Informasinya ke bawah. Dan candle ini membuat suatu rejeksi, lahir candle hijau yang membuat suatu rejeksi sebab dia berada di sebuah resisten, dan resistennya tidak bisa ditembus. Saya akan open posisi selama 4 menit ya. Kok cepet banget bang analisanya? Kan pertanyaan seperti itu kan? Apa sudah matang, apa sudah cukup, apa sudah mendukung? Padahal di situ lahir candle merah bang, informasinya ke atas. Oke ya. Yang pertama saya tekankan lagi, saya selalu ingatkan ya. Pertama kita lihat sebuah tren. Ketika kita membuka sebuah market ya, kita lihat sebuah tren lagi kemana ya, dan pola yang terlahir itu pola tren seperti apa ya. Karena setiap tren, walaupun tren itu tengah turun, tapi polanya itu berbeda-beda. Ada yang turun langsung, ada yang turun terus dia naik, tidak bisa menembus resisten, terus dia turun lagi, seperti itu ya polanya. Nah, saya melihat di sini selain tren yang sedang turun, bahwa support sudah ditembus oleh candle merah ini ya, dan resisten ini lahir setelah support di sini naik sedikit, terus dia membuat suatu rejeksi ya. Candle merah ini membuat suatu rejeksi harga untuk naikkan, dan dia ditekan ke bawah. Nah, dengan lahirnya candle merah ini yang sudah menembus support ya, lahirlah candle hijau ya, lahirnya candle hijau. Dia itu candle hijau ini dan candle hijau yang kedua ini itu adalah jawaban daripada sumbu-sumbu ini,
candle merah ini yang membawa informasi kenaikan ya. Dan pada lahirnya candle hijau ini ya, itu dia mencoba untuk naik ke atas, di area resisten dia di reject untuk turun ke bawah ya. Jadi ketika dia memulai percobaan untuk menembus resisten sini, dia tidak mampu, tidak kuat untuk menembus resisten dan harganya itu dibatalkan sehingga candle hijau itu membuat sumbu panjang atas ya. Nah, lahirlah candle merah ini ya. Secara informasi dia membawa informasi kenaikan, tapi dengan adanya resisten di sini yang tidak bisa ditembus, akhirnya candle merah ini membuat sebuah resisten terhadap tren yang akan berlaku selanjutnya, membuat suatu dukungan untuk dukungan penurunan, dan lahirlah candle merah dengan sumbu sama panjang ya, membuat sumbu sama panjang ya. Secara body, secara ukuran dia sudah mampu menembus sebuah support yang terbentuk sebelumnya ya. Nah, sudah dipastikan dengan lahirnya resisten di sini dan konfirmasi daripada candle merah ini, secara ukuran body dia ada kekuatan ya, dan menembus support di sebagian sini. Maka tren selanjutnya dia akan meneruskan penurunan. Momen yang saya gunakan adalah momen FTT, memanfaatkan candle koreksi ya. Candle hijau ini dia itu menjadi candle koreksi ya, paham ya? Saya tekankan, ketika kita memulai perdagangan, menganalisa suatu perdagangan, yang kita analisa adalah tren. Trennya dia sedang menuju kemana, sedang membuat pola tren seperti apa. Terus yang kedua, kita kenali area-area support dan area-area resisten. Area-area resisten di mana harga itu akan mencoba untuk melawan untuk naik, tapi resisten itu sebagai benteng ya, sebagai benteng bahwa harga itu dia itu memang benar-benar akan naik atau dia hanya akan membuat candle koreksi yang lahir rejeksi harga ya. Seperti open posisi saya di sini tadi ya. Open posisi saya di sini. Dengan memanfaatkan tren dan memanfaatkan lahirnya support yang sudah ditembus oleh candle merah ini, dan sebelumnya yang terjadi adalah sebuah resisten terbaru untuk pendukung penurunan, dan lahirlah candle merah ini yang bisa dikatakan memperkuat kekuatan harganya secara body dan ukuran bodinya ya. Dan lahirlah candle merah ini yang berhasil menembus support sebelumnya. Artinya di sini kedua candle merah ini kedua candle merah ini membentuk suatu pembatalan harga yang tidak sempurna ya, yang tidak sempurna sebab dia mempunyai informasi kenaikan ya, membentuk pembatalan harga, pembatalan support yang mempunyai perintah untuk naik. Nah, tapi tidak sempurna, dan lahirlah selalu seperti ini ya. Lahirlah perlawanannya karena ini informasinya kenaikan ya, sebab dia membatalkan support yang sudah ditembus. Artinya pembatalan harga yang tidak sempurna ini sebab dia mempunyai informasi kenaikan ya. Maka di sini lahirlah candle hijau membentuk support. Candle hijau kedua itu mencoba untuk menembus resisten ini, tapi tidak mampu dan hanya menjadi sebuah candle dengan penolakan harga ke bawah ya, dari buyer ditolak oleh seller untuk turun ke bawah, menghasilkan sumbu yang panjang. Secara informasi candle ini mempunyai informasi kenaikan, tapi secara fungsi dia membentuk fungsi rejeksi harga ya. Nah, makanya di sini turun. Oke ya. Oke, kita analisa sekali lagi. Di awal periode
dia membentuk candle hijau yang sumbunya sama panjang ya, artinya seller sudah mulai lemah ya. Arah harganya itu tidak bisa dibaca ya, tidak bisa dianalisa, sebab kekuatan buyer dan seller itu saling melawan ya. Tapi secara ukuran body dia masih mempunyai kekuatan untuk turun, dan di candle selanjutnya lahirlah candle merah dengan informasi penurunan. Tapi yang terjadi di sini ini bukan candle hijau, bukan candle hijau seperti ini pasti ini. Lihat aja. Oh, kayak gini sama juga. Yang lahir seterusnya adalah candle hijau, candle buyer membentuk sebuah support terbaru, dan secara ukuran body dia cukup kuat tapi informasinya penurunan, dan body ini berhasil menembus berhasil mengalahkan body candle sebelumnya ya. Nah, tapi kenapa di sini dibalas lagi dengan candle merah, Bang? Ya, pertanyaan kan seperti itu kan. Nah, kita lihat di time frame 5 menitnya. Dia sedang bagaimana? Ternyata di time frame 5 menitnya dia membentuk candle seller yang lemah ya, kecil bodinya. Tapi di sini supportnya sudah tertembus oleh candle merah ini. Nah, kita di time frame 1 menit kita membutuhkan resisten ya, yang lahir baru dan menembus area support sini. Paham ya? Di time frame 5 menit itu kita sudah mengantongi bahwa harga itu akan melanjutkan penurunan ya. Di time frame 5 menit kita sudah mengantongi harga itu akan melanjutkan penurunan. Daripada mana, Bang? Daripada tertembusnya support ini oleh candle ini merah ini membawa informasi penurunan, dan di sini sudah terbentuk sebuah resisten terbaru, tidak bisa menembus resisten sini dan resisten sini ya. Kita sudah mengantongi ini adalah momen FTT untuk time frame 5 menitnya. Nah, kita membutuhkan sebuah resisten di time frame 1 menitnya. Ketika resisten itu lahir, maka apa yang kita akan lakukan selanjutnya, Bang? Nah, pastikan konfirmasi daripada resisten yang mempunyai perintah turun itu setidaknya menembus area support sini ya. Paham ya? Nah, kita lihat candle hijau ini mencoba untuk membentuk kekuatan, tapi dia ditekan ke bawah sehingga membentuk suatu sumbu yang panjang ya, di atasnya. Nah, mungkin sampai akhir periode di sini itu akan lahir candle seperti ini ya, candle zebra, merah hijau merah hijau merah hijau. Nah, nanti setelahnya dia ketika memang dipastikan tidak mampu menembus resisten sini, di reject harganya, maka periode selanjutnya dia akan mengawali penurunan kembali ya. Itulah momen dimana momen reversalnya itu hanya untuk pengambilan kekuatan atau pengambilan nafas yang disebut koreksi harga ya, jadi jangan bingung ya, jangan bingung ya. Nah, oke, candle hijau sudah lahir, dia membawa informasi penurunan. Di sini lahir sebuah candle Marubozu ya. Secara fisik memang dia itu kekuatannya ada, tapi secara informasi tidak bisa diambil informasi, dan biasanya candle ini memang itu lemah ya, perlemahan daripada buyer kalau Marubozu hijau ya. Apakah selanjutnya ini akan membentuk candle merah yang menembus support, atau akan lahir lagi 3 candle yang menembus support ya, baru menembus support? Pastikan support ini tertembus ya, karena support adalah suatu benteng, di mana di benteng itu pasti akan ada perlawanan yang kuat. Kita kembali ke time frame 5 menitnya ya. Di time frame 5 menit itu dia akan membentuk candle apa, candle hijau ini? Apakah candle hijau tipis, atau memang dia akan membentuk candle merah dengan informasi penurunan ya. Oke ya,
kita jangan bingung tentang candle yang terlahir, tentang candle informasi ya. Saya ulangi, jangan bingung terhadap candle yang sudah terlahir dan apa informasinya. Saya ulangi ya. Semua candle bisa diambil informasinya. Jikalau candle yang terlahir itu secara ukuran body dia ada, secara arah harga yaitu sumbu, dia mempunyai sumbu yang tidak sama panjang ya, artinya entah panjang atas atau pendek bawah atau panjang bawah pendek atas, tetap ya itu bisa diambil informasi ya, terkecuali candle doji ya. Candle doji itu memang dia mempunyai dua sifat, kalau nggak naik ya turun ya. Oke, di sini lahirlah candle hijau dengan informasi penurunan ya. Nah, dia akan melewati support ini ya, tapi masih dibatalkan ke atas, masih ditolak untuk naik ke atas. Apakah resistensi ini pendukung untuk turun ya? Oke, kita lihat. Nah, lahirlah candle merah, informasinya ke atas, tapi dia membentuk resisten terbaru ya. Jadi dua resisten di sini sudah bisa untuk dijadikan sebuah pendukung ya. Bisa dijadikan sebuah pendukung bahwa kita akan open posisi sell ya. Kita lihat di time frame 5 menitnya, ternyata dia membuat suatu rejeksi harga ya, membuat suatu rejeksi harga. Apa kita akan open posisi di situ bang? Nah, kita tunggu dulu di time frame 1 menitnya candle apa yang terbentuk ya. Oke, kita siap-siap apakah dia akan mengkonfirmasi daripada lahirnya resisten. Sekali lagi ya, terima kasih kepada para teman-teman tentang kritik-kritiknya. Kritik Anda sangat membuat saya itu semakin yakin bahwa banyak di luar sana yang memang kita itu tidak paham ya terhadap suatu perbedaan ya yang bisa kita ambil materinya ya, yaitu kita harus bisa membedakan yang mengedukasi ataupun siapa yang hanya mencari keuntungan dari sebuah ilmu ya. Sekali lagi, saya tidak pernah namanya berniat untuk mencari sensasi ya, mencari suatu ketenaran dari channel yang saya buat ya. Niat saya hanya berbagi ilmu apa yang sudah saya miliki, walaupun sedikit ilmu ya, tetapi saya bersyukur masih banyak teman-teman yang mau menerima dan mau belajar ilmu yang sudah saya sharingkan di setiap video-video saya. Nah, mau belajar dimanapun pasti semua edukator pasti akan mengatakan informasi yang sama ya. Candle hijau, sumbunya panjang atas, dia membawa informasi kenaikan kayak gitu ya. Sumbu merah, candle merah membawa informasi penurunan jikalau sumbu panjang atas pendek bawah ya. Nah, tapi dia masih menjadi perdebatan harga di sini ya. Di wilayah ini masih wilayah perdebatan harga ya antara kedua belah pihak seller dan buyer ya. Di time frame 5 menitnya ternyata dia membentuk support, dan apakah candle ini menjadi konfirmasi untuk kenaikan ke depan atau hanya sebuah koreksi harganya akan turun ya. Informasi yang kita kumpulkan ini penurunan dan ini kenaikan, tapi di sini lahir candle hijau ya, candle hijau doji ya, dia membentuk sebuah support dan secara analisa dia rejeksi harga ya. Nah, kita lihat time frame 1 menitnya dia membentuk doji ya, doji merah ya, tapi dia membentuk support terbaru. Apakah ini menjadikan support dia untuk naik ke atas ataupun dia ini akan menembus dukungan, menembus resistensi ini dan dia tapi di reject lagi untuk turun ke bawah lagi ya. Kita analisa lagi. Jadi untuk menganalisa kita jangan terburu-buru ya bang, kita santai saja untuk membuat suatu analisa. Benar-benar kita itu jangan main wah ini momen tanpa adanya konfirmasi atau dukungan yang kuat ya.
Maaf ya bang, agak berisik, ini saya lagi menggoreng kerupuk ya, karena saya pedagang, karena keseharian saya adalah pedagang. Saya lagi membuat kerupuk pangsit, ini menggoreng kerupuk pangsit ya. Nah, dia sudah berada di area resisten ya, Nah, saya akan open posisi selama 3 menit lah ya. 3 menit memanfaatkan harga turun dulu ya. Dia masih turun, saya ambil open posisi lagi ya. Apakah memang benar dia akan naik? Dan candle merah ini dia hanya sebuah koreksi harganya dan membuat support terbaru lagi untuk kenaikan. Sebab di perdebatan harga di sini itu harga dikuasai oleh buyer ya, dimenangkan oleh buyer. Tapi dia akan memulai kenaikan, pasti ada hambatan-hambatannya ya yang terlahir ya, yaitu resisten ya. Nah, di sini candle merah ini sama hijau ini membentuk suatu support terbaru ya. Apakah itu dukungan untuk kenaikan atau itu konfirmasi penurunan? Secara perintah resisten itu perintahnya penurunan ya, tapi secara tren yang melewati perdebatan harga, dia mencoba untuk membalikkan keadaan tren ya, dari tren turun dia mencoba untuk membuat tren kenaikan ya. Tapi saya masih yakin ini tren kedepannya ini akan turun, saya masih yakin itu. Sebab candle-candle hijau yang lahir itu candlenya tidak stabil ya, tidak stabil dan banyak membawa harga penurunan untuk candle hijaunya ya. Oke ya, bagi siapapun yang sudah singgah di channel saya ucapkan terima kasih, dan semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Jika tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, dan mohon tinggalkan kritik ataupun sarannya ya untuk perkembangan channel saya ini ya, perkembangan channel yang sudah saya buat. Saya tidak mengharapkan imbalan suatu apapun ya, tapi murni saya hanya memberi sedikit ilmu yang sudah saya punya. Saya akan sharing secara gratis ya, saya tidak memungut biaya, saya tidak membuka edukasi. Oke ya, ada sebagian loss, tapi secara itu kita masih profit ya, secara keseluruhan kita masih profit. Jadi itu ya cara kita menganalisa yang saya tekankan sekali lagi. Yang pertama, ketika kita buka market itu kita lihat tren ya. Yang kedua, kita lihat di mana letak SNR-nya ya, support ataupun resisten ya. Terus yang ketiga, kita lihat informasi daripada candle yang terlahir ya. Ini dia melahirkan informasi kemana, apakah sejalan dengan SNR ataupun trennya ya. Pastikan sebelum open posisi kita mempunyai dukungan yang kuat ya. Nah, terus untuk candle-candle doji itu jangan dijadikan informasi ya, ini jangan dijadikan informasi, sebab dia membutuhkan konfirmasi. Seperti halnya candle doji ini yang sudah membentuk support, dia membentuk konfirmasi candle hijau ini kenaikan dan sudah menembus resistennya. Nah, di sini dia memang benar-benar naik ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika bermanfaat, silakan ambil ilmunya. Jika tidak, tolong tinggalkan komentar dan kritiknya ya, untuk membangun channel ini supaya berkembang dan bermanfaat bagi orang lainnya. Saya tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa trading di binary option ini
risikonya sangat besar. Jadi kepada para teman-teman, sebelum terjun ke akun real, pastikan kita sudah mempunyai ilmu yang mumpuni ya, Jadi jangan sampai kita masuk ke akun real, kita open posisi dengan sia-sia, sebab analisa kita itu tidak bisa untuk mendapatkan profit ya, sebab kelalaian kita. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.